Selamat pagi anak-anak. Salam sehat dan tetap semangat ya. Nah, hari ini kita sudah masuk ke tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum memulai materi pelajaran, ada baiknya kamu berdoa terlebih dahulu. Nah, kalau sudah berdoa, mari kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini. Apakah kamu suka membaca dongeng? Tahukah kamu apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Berdasarkan isinya, jenis-jenis dongeng terdiri atas 5 jenis, yaitu fabel, legenda, mite, sage, dan parabel. 1. Fabel. Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang. Contoh dongeng fabel, dongeng Kancil Mencuri Mentimun. 2. Legenda. Legenda adalah dongeng yang menceritakan peristiwa yang berhubungan dengan keajaiban alam. Biasanya berisi tentang kejadian suatu tempat. Contoh dongeng legenda, dongeng terjadinya Danau Toba. 3. Mite. Mite adalah dongeng yang menceritakan tentang dewa-dewa dan makhluk halus. Isi ceritanya tentang kepercayaan animisme. Contoh dongeng mite, dongeng Nyi Roro Kidul. 4. Sage. Sage adalah dongeng menceritakan suatu tokoh yang berkaitan dengan sejarah. Sage biasanya menyebar dari mulut ke mulut sehingga lama-kelamaan terdapat tambahan cerita yang bersifat khayal. Contoh dongeng sage, dongeng Jaka Tingkir. 5. Parabel. Parabel adalah dongeng yang ceritanya mengandung nilai-nilai pendidikan atau cerita pendek dan sederhana yang mengandung ibarat atau hikmat sebagai pedoman hidup. Contoh dongeng parabel, dongeng Si Maling Kundang. Unsur-unsur dari dongeng yaitu tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok yang mendasari terbentuknya sebuah dongeng. Latar atau setting merupakan ruang, waktu, suasana, serta juga alat pada peristiwa kejadian yang terjadi dalam sebuah karya sastra. Latar di sini ada latar waktu dan latar tempat. Contoh latar tempat itu misalnya hutan, sungai, rumah, sekolah. Sedangkan contoh latar waktu itu misalnya pada suatu hari, malam hari, kemarin, beberapa tahun kemudian, itu merupakan contoh latar waktu. Sedangkan alur atau plot merupakan jalan cerita dalam sebuah karya sastra. Alur di sini ada alur maju, yaitu contohnya itu 2 tahun kemudian, beberapa tahun kemudian. Nah, itu adalah contoh alur maju. Sedangkan alur mundur adalah dia menceritakan masa lalunya, misalnya itu 20 tahun yang lalu. Nah, itu merupakan contoh alur mundur. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Penokohan atau watak atau karakter tokoh. Penokohan merupakan watak, sifat, sikap, kondisi fisik, serta juga karakter yang dimiliki oleh tokoh dalam sebuah cerita. Di dalam penokohan ini ada watak protagonis, antagonis, dan tirtagonis. Kalau wataknya protagonis yaitu sifat yang kelakuannya baik, misalnya itu dia suka menolong, terus ramah, baik hati, itu merupakan sifat protagonis ya. Sedangkan watak antagonis berarti kebalikan dari protagonis, yaitu kelakuannya
yang jahat, misalnya itu iri hati, dengki, suka berkelahi, jahil, itu merupakan sifat antagonis. Yang ketiga yaitu tokoh tritagonis, yaitu tokoh penengah yang berperan sebagai penengah jika ada konflik antara antagonis dan protagonis. Amanat. Amanat merupakan sebuah pesan yang ingin disampaikan seorang penulis atau juga pengarang cerita kepada pembacanya. Jadi sebuah cerita atau sebuah dongeng yang ditulis oleh seorang penulis, dia akan memberikan suatu pesan atau amanat kepada kita. Pada kita ini siapa? Ya, kita ini pembacanya. Jadi kita membaca sebuah cerita itu ada pesan apa yang mau disampaikan pengarang kepada kita. Misalnya cerita dongeng Maling Kundang. Di situ kan kalau kita baca kan di situ Maling Kundang itu adalah seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Jadi pesan penulis bahwa kita tidak boleh durhaka sama orang tua kita harus menghormati. Jadi amanat itu adalah pesan yang disampaikan seorang penulis kepada pembacanya. Siapa pembacanya? Ya kita ini ya. Jadi itulah unsur-unsur dari dongeng. Setelah kamu mengetahui tentang pengertian dari dongeng, jenis-jenis dongeng, dan unsur-unsur dongeng, sekarang simaklah dongeng yang akan dibacakan oleh gurumu. Pengembara dan sebuah pohon. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah, kamu sudah mendengarkan dongeng si pengembara dan sebuah pohon. Dalam sebuah dongeng terdapat amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh penulis melalui dongeng. Dongeng pengembara dan sebuah pohon mengandung pesan bahwa kita harus selalu belajar bersyukur dalam keadaan apapun. Kalau kita perhatikan tadi, bahwa kedua pengembara tersebut tidak bersyukur terhadap apa yang sudah dia nikmati. Apa yang mereka nikmati? Ya, mereka menikmati berteduh di bawah pohon. Pengembara itu berpikir kalau pohon itu hanya dapat berguna kalau menghasilkan buah. Padahal tidak ya. Pohon banyak memberi manfaat bagi kita. Misalnya penghasil oksigen, penghasil kayu, dan pembersih udara. Jadi bukan hanya dia berbuah saja, baru pohon itu berguna. Jadi, pesan di sini kita harus belajar bersyukur dalam keadaan apapun. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga membuat tubuh kita sehat. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Tanaman memberi oksigen pada lingkungan sekitar. Dengan berolahraga, tubuh kita akan terasa lebih segar. Gerakan memutar atau meliukkan badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh. Dengan demikian, otot tidak kaku dan peredaran darah lancar. Lakukanlah kombinasi gerak memutar dan meliuk seperti gambar berikut ini. Nah, kamu boleh praktekkan ya. Pertama, badan berdiri tegak.
Kedua, kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang. Ketiga, putarlah badan ke kanan dan ke kiri. Keempat, badan kembali berdiri tegak. 5, rentangkan kedua tangan ke depan. 6, putarlah badan ke arah bawah atau membungkukkan badan. 7, putarlah badan ke kanan bawah. 8, putarlah badan ke kiri bawah. Ke-9, liukkan badan ke atas atau melintingkan badan. Nah, setelah kamu berolahraga, ya, sekarang kita akan belajar matematika, yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif adalah sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antara bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Apel adalah tanaman yang buahnya sangat disukai anak-anak. Buahnya berwarna merah dan hijau. Rasti membeli buah apel di pasar. Rasti mengambil satu buah kantong plastik dan memasukkan buah apel sebanyak 24 buah. Lalu Rasti mengambil satu lagi kantong plastik yang kedua dan memasukkan buah apel sebanyak 12 buah. 24 ditambah 14 sama dengan, nah sekarang Rasti akan menghitung semua buah apel tersebut. 24 ditambah 14 sama dengan 38. Ternyata semua apel berjumlah 38 buah. Rasti ingin tahu jika posisi apel tersebut ditukar, apakah jumlah buah apel tersebut akan sama. Nah, di sini berlaku sifat komutatif atau pertukaran. 14 tambah 24 sama dengan, nah ternyata jumlahnya sama, yaitu 38 buah. 24 tambah 14 sama dengan 38. 14 tambah 24 sama dengan 38. Jadi 24 tambah 14 sama dengan 14 tambah 24. Ini namanya sifat pertukaran atau sifat komutatif. Kita bisa coba pada penjumlahan yang lain, yaitu 120 ditambah 930 sama dengan 1050. Kita pergunakan sifat pertukarannya ya. 930 ditambah 120 sama dengan 1050. Jadi 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Nah, sekarang kerjakan latihan berikut ini di buku latihan kamu seperti contoh. Pernahkah kalian melihat pohon cemara? Cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya kayu cemara digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Di sini ada sebuah lagu yang menceritakan tentang cemara. Mari kita menyanyikan lagu cemara tersebut. Dengarkanlah lagu berikut ini. Bagaimana perasaanmu setelah bernyanyi? Tentu senang ya. Kamu boleh berlatih kembali menyanyikan lagu tersebut.
Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kamu boleh mencatat hal-hal yang kamu anggap penting. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.